Dengan mengingat hal ini, mari kita kembali kepada alasan yang Yesus sendiri berikan ketika Dia memberi dirinya dibaptis dan memeriksa kata-katanya dengan lebih terperinci. Karena demikianlah sepatutnya kita memenuhi seluruh kebenaran. Matius 3 ayat 15. Pertama-tama, kata demikianlah. Melalui contohnya atau teladannya, Yesus menetapkan suatu pola untuk metode baptisan. Yesus tidak dibaptis sebagai seorang bayi. Kita membaca dalam Matius 3 ayat 16. Dan setelah dibaptis, Yesus segera naik dari air. Ketika dibaptis, Yesus pertama-tama turun masuk ke dalam dan kemudian naik keluar dari air. Jika dihubungkan dengan makna harfiah dari kata kerja membaptis yang telah kita bahas, ini tidak menyisakan ruang yang masuk akal untuk meragukan bahwa Yesus membiarkan dirinya sendiri untuk sepenuhnya dibenamkan di bawah permukaan air Sungai Yordan. Kedua, kata sepatutnya. Kata ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang akan mengikuti Kristus, dibaptis adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Itu bukanlah perintah hukum persisnya, seperti yang diberlakukan ke atas Israel oleh Torah Musa. Tetapi bagi orang Kristen, itu adalah ekspresi alami dari kemuritan yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dengan menggunakan bentuk kata ganti jamak kita, sepatutnya kita, Yesus dengan antisipasi masa depan mengidentifikasikan dirinya dengan semua orang yang kemudian akan mengikuti Dia melalui tindakan iman dan ketaatan yang ditetapkan ini. Akhirnya kita sampai kepada bagian penutup. Untuk memenuhi atau melengkapi seluruh kebenaran. Seperti yang telah kita bahas, Yesus tidak dibaptis sebagai bukti bahwa Dia telah mengakui dan bertobat dari dosa-dosanya. Dia tidak pernah berbuat dosa apapun. Dia selalu benar secara sempurna. Kebenaran ini pada awalnya adalah kondisi hati batiniah yang selalu dimiliki Yesus. Namun, dengan membiarkan dirinya dibaptis, Yesus memenuhi atau melengkapi kebenaran batiniah ini melalui tindakan ketaatan lahiriah kepada kehendak Bapa surgawinya. Melalui tindakan lahiriah ketaatan dan pengabdian kepada Allah inilah Ia, Yesus, benar-benar masuk ke dalam kehidupan pelayanan yang aktif, yang dengannya Ia memenuhi rencana Allah Bapa.
Dalam Roma 5 ayat 1 kita membaca, "Karena itu, dengan dibenarkan dari iman, kita memiliki damai sejahtera terhadap Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus." Orang-orang Kristen sejati tidak hanya mengakui dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka telah melakukan ini dan lebih dari itu. Melalui iman di dalam kematian penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus, mereka telah dibenarkan. Allah telah memperhitungkan kepada mereka kebenaran Kristus sendiri atas dasar iman mereka. Itulah sebabnya mereka dibaptis, bukan sekedar sebagai bukti bahwa mereka telah mengakui dan bertobat dari dosa-dosa mereka, tetapi untuk memenuhi atau melengkapi seluruh kebenaran. Melalui tindakan ketaatan lahiriah ini, mereka melengkapi kebenaran batiniah yang telah mereka terima di dalam hati mereka melalui iman. Penjelasan ini menunjukkan kepada kita betapa sama sekali berbedanya baptisan Kristen dengan baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Sekarang kita dapat memahami mengapa Paulus tidak mau menerima baptisan Yohanes bagi mereka yang ingin menjadi murid-murid Kristus, yaitu orang-orang Kristen sejati. Sebaliknya, ia pertama-tama mengajar mereka dalam kebenaran Injil sepenuhnya yang berpusat di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan kemudian bersikeras supaya mereka dibaptis sekali lagi dengan baptisan Kristen yang penuh. Sebagai kesimpulan, baptisan Kristen adalah tindakan ketaatan lahiriah yang melaluinya orang percaya memenuhi atau melengkapi kebenaran batiniah yang sudah dinikmatinya di dalam hatinya melalui iman di dalam kematian penebusan dan kebangkitan Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hak istimewa yang tak terlukiskan bahwa melalui kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu di dalam kuasa-Mu, aku tidak hanya dibangkitkan di dalam hidup yang baru, tetapi bahwa di dalam kuasa-Mu, aku juga dapat menghidupi kehidupan yang dibenarkan. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih karunia ini. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan
namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.